Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya ya, dimana pada pembahasan kita sebelumnya kita sudah membahas 4 zaman ya, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Perundagian. Nah, pada lanjutan materi kita yaitu zaman Megalitikum. Nah, tentunya kalian pasti ingin tahu lebih jauh ya, sebenarnya zaman Megalitikum itu corak kehidupan mereka atau perkembangan kehidupan mereka itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pembahasan kita ya. Jadi perlu kalian ketahui ya bahwa megalitik itu berasal dari kata mega ya, yang berarti besar, dan litos yang berarti batu ya. Jadi zaman Megalitikum ini biasa disebut sebagai zaman batu besar ya, karena memang manusia pada zaman itu sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kemudian kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Nah, selanjutnya priorisasi zaman Megalitikum. Ya, jadi di sini menurut von Heingelden, kebudayaan Megalitikum itu menyebar di Indonesia ini melalui 2 gelombang. Ya, yang pertama itu megalitik tua. Jadi menyebar di Indonesia pada zaman Neolitikum. Jadi ini diperkirakan sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Kemudian untuk bangunan megalitik pada megalitik tua ini yaitu menhir, kemudian punden berundak-undak, dan arca statis. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada megalitik muda ya. Megalitik muda ini menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu. Jadi diperkirakan sekitar 1000 sampai 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutro Melayu. Untuk contoh bangunan megalitiknya adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca dinamis. Nah, itu tadi untuk gelombang penyebaran pada zaman megalitik di Indonesia. Selanjutnya di sini ada kebudayaan Megalitikum. Ya. Jadi peninggalan kebudayaan Megalitikum ini ternyata masih ada sampai sekarang ya. Karena memang ada beberapa suku-suku bangsa di Indonesia ini masih memanfaatkan kebudayaan Megalitikum tersebut. Ya, contohnya seperti suku Nias ya, yang ada di Sumatera Utara. Ya, memang mereka masih menggunakan kebudayaan Megalitikum ya. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian di sini ada beberapa ciri ya pada zaman Megalitikum. Yang pertama itu telah mengetahui sistem pembagian kerja. Kemudian telah ada pemimpin atau kepala suku. Yang ketiga, sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari. Ya, beda ya pada zaman-zaman sebelumnya. Mereka pada umumnya menggunakan bahan untuk keperluan sehari-hari dari batu atau tanah liat. Nah, kemudian yang keempat, sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam. Ya, sehingga mereka ini bisa menetap di tempat tersebut, tidak lagi ada nomaden ya, atau berpindah-pindah dari tempat yang satu menuju ke daerah yang masih subur. Selanjutnya yang kelima ada norma-norma yang berlaku. Nah, norma-norma yang dimaksud di sini di dalam masyarakat mereka
mereka sudah sepakat untuk menerapkan norma atau aturan tersebut di dalam wilayah mereka. Nah, ketika mereka melanggar dari norma-norma tersebut, tentunya ada konsekuensi yang mereka akan dapatkan ya dari langgaran tersebut. Nah, kemudian yang keenam, menggunakan sistem hukum rimba ya, yaitu memilih yang terkuat dan dari yang terkuat. Artinya siapa yang paling kuat di dalam wilayah tersebut, dialah yang akan menjadi pemimpin wilayah tersebut. Nah, selanjutnya untuk peninggalan zaman megalitikum ya. Yang pertama ada menhir. Ya, jadi menhir merupakan peninggalan prasejarah yang terbuat dari batu. Ya, menhir biasa digunakan untuk pemujaan arwah nenek moyang. Ya, jadi bentuknya seperti tampak pada gambar di samping. Ya, jadi batu yang menjulang tinggi ya, atau seperti menara bentuknya. Nah, selanjutnya ada dolmen atau meja batu. Ya, jadi dolmen ini biasa fungsinya untuk meletakkan sesajian yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Ya, biasanya di bawah dolmen sering ditemukan kubur batu ataupun sarkofagus. Ya, jadi selain fungsi dolmen untuk tempat penyimpanan sesajian ya, di bawahnya juga ada ruang yang dipersiapkan untuk menyimpan kubur batu. Nah, selanjutnya ada punden berundak. Nah, jadi punden berundak merupakan contoh struktur tertua buatan Indonesia yang tersisa di Indonesia. Jadi beberapa peninggalan struktur tersebut itu tertanggal dari tahun 2000 yang lalu ya, atau terhitung umurnya ini sekitaran 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi punden berundak bukan merupakan bangunan ya, tetapi merupakan pengubahan bentang lahan atau undak-undakan yang memotong lereng bukit seperti tangga raksasa. Ya, jadi bahan utamanya yaitu tanah ya, kemudian bahan pembantunya yaitu batu, menghadap ke anak tangga tegak, lorong melapisi jalan setapak, tangga dan monolit tegak. Ya, bentuknya seperti ini. Bisa juga kita melihat bentuk candi-candi yang ada di Indonesia ya, menyerupai punden berundak. Nah, selanjutnya ada sarkofagus. Nah, bisa Anda perhatikan gambar di samping bagaimana bentuk atau cara menyimpan mayat di dalam sarkofagus tersebut. Nah, jadi sarkofagus merupakan peti jenazah yang umumnya terbuat dari batu. Ya, bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup. Ya, dari sarkofagus yang ditemukan itu umumnya di dalamnya terdapat mayat dan bekal kubur berupa periuk, kapak persegi, perhiasan, dan benda-benda dari perunggu serta besi. Nah, memang ya pada zaman zaman megalitikum mereka meyakini bahwa setiap kematian tentunya akan ada kehidupan yang kekal abadi setelahnya. Makanya di dalam sarkofagus itu diberikan bekal kubur, yaitu untuk bekal orang-orang yang telah meninggal untuk di kehidupan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada arca batu. Arca batu banyak ditemukan di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Ya, diantaranya ada Pasema atau Sumatera Selatan. Nah, kemudian Sulawesi Tenggara. Jadi bentuknya dapat menyerupai binatang atau manusia dengan ciri negrito ya. Bisa Anda perhatikan pada gambar yang tampak di samping ya. Ada yang berbentuk manusia maupun dari binatang. Nah, selanjutnya ada waruga. Nah, waruga
Bisa Anda lihat pada gambar di samping bagaimana bentuk waruga ya. Jadi waruga adalah peti kubur peninggalan budaya Minahasa pada zaman megalitikum tentunya ya. Di dalam peti kubur tersebut akan ditemukan berbagai macam jenis benda ya. Di antaranya itu berupa tulang belulang manusia, gigi manusia, periuk, tanah liat, benda-benda logam, pedang, tombak, manik-manik, gelang perunggu, piring, dan lain-lain. Jadi benda-benda tersebut ini akan disertakan sebagai bekal kubur bagi orang yang telah meninggal dunia. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kubur batu ya. Gambarnya seperti tampak pada gambar di samping. Ya, bentuknya seperti itu ya, tanpa penutup. Berbeda dengan sarkofagus. Kalau sarkofagus itu menggunakan penutup pada bagian atas. Ya, tetapi kubur batu ini tidak menggunakan penutup. Ya, jadi untuk kubur batu ini bentuknya mirip seperti bangunan kuburan seperti yang dapat kita lihat sekarang ya. Kemudian umumnya tersusun dari batu yang terdiri dari dua sisi panjang dan dua sisi lebar. Sebagian besar kubur batu yang ditemukan itu terletak membujur dari timur ke arah barat. Ya, jadi dia berarti kalau bentuknya seperti itu, dia posisinya ini tempat terbitnya matahari, disitulah posisi kepala untuk orang yang telah meninggal, dan barat disitu posisi untuk kaki orang yang telah meninggal. Artinya dia membentang ya dari timur ke arah barat ya. Kemudian untuk kepercayaan pada zaman megalitikum ya, jadi pada zaman megalitikum ini mereka sudah mulai berinisiatif membuat dan mendirikan bangunan batu yang berukuran besar atau megalitik sebagai tempat-tempat beribadah. Ya, memang ya, pada zaman megalitikum semua tempat-tempat beribadah itu dari batu yang berukuran besar, makanya dikatakan sebagai saman batu besar karena memang peninggalannya dari batu-batu yang berukuran besar. Nah, kemudian untuk manusia pendukung pada zaman megalitikum, di sini ada Meganthropus paleojavanicus. Ya, jadi Meganthropus paleojavanicus ini yaitu manusia yang berukuran besar dan jalannya tegak ya, atau seperti manusia sekarang ini atau manusia modern. Kemudian yang kedua ada Pithecanthropus atau manusia kera. Jadi untuk Pithecanthropus di sini terbagi menjadi 3 ya, di mana yang pertama ada Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang jalannya tegak atau tegap. Kemudian yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Dan yang ketiga ada Pithecanthropus solensis atau manusia kera yang berasal dari Solo. Memang ya, setiap penemuan fosil selalu berdasarkan tempat penemuannya tersebut. Nah, saya kira cukup sekian pembahasan kita. Untuk adik-adik sekalian, perlu saya ingatkan referensi bisa Anda tambah sendiri untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian. Bisa kalian dapatkan lewat internet, jurnal-jurnal ataupun artikel dan buku-buku cetak. Ya, saya kira itu dari saya untuk pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.